Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Uniska, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen kelas MSDM 4 kelompok 1 ingin mempersembahkan materi tentang permintaan dan penawaran. Silahkan menyaksikan. Pengertian permintaan dan penawaran. Permintaan adalah suatu barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada tingkat harga tertentu dalam periode tertentu. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu ditawarkan oleh produsen pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Hukum permintaan dan penawaran. Hukum permintaan yaitu jika harga suatu barang meningkat, maka jumlah permintaan terhadap barang tersebut akan turun. Dan sebaliknya. Hukum penawaran yaitu jika harga suatu barang meningkat, maka jumlah barang yang ditawarkan juga meningkat. Dan sebaliknya. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Faktor yang mempengaruhi permintaan, yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang substitusi dan komplementer. Yang ketiga, pendapatan konsumen. Yang keempat, selera atau preferensi. Yang kelima, ekspektasi harga di masa depan. Yang keenam, jumlah penduduk. Lalu, faktor yang mempengaruhi penawaran, yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, biaya produksi. Yang ketiga, teknologi. Yang keempat, ekspektasi produsen terhadap harga di masa depan. Yang kelima, pajak dan subsidi. Yang keenam, jumlah produsen di pasar. Elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas permintaan dan penawaran adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar perubahan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan sebagai respon terhadap perubahan harga. Elastisitas permintaan yaitu ukuran seberapa besar perubahan jumlah permintaan barang terhadap perubahan harga barang tersebut. Klasifikasinya yaitu elastis jika ED lebih besar dari 1, permintaan sangat responsif terhadap perubahan harga. Yang kedua ada inelastis jika ED lebih kecil dari 1, permintaan kurang responsif terhadap perubahan harga. Unitary elastic jika ED sama dengan 1, perubahan harga diikuti dengan perubahan permintaan yang sebanding. Elastisitas penawaran yaitu ukuran seberapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan sebagai respon terhadap perubahan harga barang tersebut. Klasifikasinya yaitu elastis jika E lebih besar dari 1, penawaran sangat responsif terhadap perubahan harga. Yang kedua ada inelastis jika E lebih kecil dari 1, penawaran kurang responsif terhadap perubahan harga. Yang ketiga ada unitary elastic jika E sama dengan 1, perubahan harga diikuti dengan perubahan penawaran yang sebanding. Perkembangan pasar terjadi saat jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada suatu tingkat harga tertentu. Jika harga berada di atas atau di bawah, perkembangan akan terjadi kelebihan penawaran atau permintaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar yaitu salah satunya ada komponen keseimbangan pasar. 1. Harga keseimbangan, harga di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Yang 2. Jumlah keseimbangan equilibrium quantity, jumlah barang yang diperdagangkan pada harga keseimbangan. Yang selanjutnya ada proses terbentuknya keseimbangan pasar. Jika harga terlalu tinggi, terjadi kelebihan pasokan. Keseimbangan terjadi saat harga mencapai titik di mana jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Faktor-faktor yang lain adalah faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar, yaitu 1. Perubahan permintaan, misalnya perubahan selera pendapatan harga atau barang terkait. Yang 2. Perubahan penawaran, misalnya biaya produksi, teknologi, jumlah produsen. Yang ketiga ada kebijakan pemerintah, misalnya pajak, subsidi, regulasi harga. Aplikasi dalam bisnis dan ekonomi. Dalam ekonomi manajerial, membantu aplikasi dalam bisnis dan ekonomi dapat membantu manajer dalam membuat keputusan yang rasional dan optimal seperti keputusan tentang harga, produksi, investasi, dan pemasaran.
Contohnya adalah pengusaha dapat menentukan strategi harga berdasarkan elastisitas permintaan. Dan kedua, pemerintah dapat mengatur kebijakan pajak dan subsidi untuk menstabilkan pasar. Dan ketiga, contoh akhir itu dapat menganalisis permintaan dan penawaran, membantu dalam merencanakan produksi dan distribusi barang.